Bab 351, Penjaga Keluarga yang Berduka. Agam meninggalkan rumah lelang. Dia mengkhawatirkan kakaknya dan langsung pergi ke hotel terlebih dahulu. Agam, kali ini kita mengungkap trik Kevin. Dia pasti akan sangat marah dan membalas. Apa kamu sudah memikirkan langkah selanjutnya? Kak Jamal, jangan khawatir. Yang seharusnya milik kita akan menjadi milik kita. Tidak boleh kurang sepeser pun. Agam sekilas melihat dokumen yang ada di tangan Jamal dan berkata, simpan dia baik-baik, ini akan berguna. Jordan tidak tanda tangan, ini hanyalah sekumpulan kertas sampah. Siapa yang bilang dia tidak menandatanganinya? Dia tidak hanya menandatanganinya, masih akan memberiku hadiah besar. Kata Agam sambil tertawa. Benarkah? Dia punya dendam dan penuh kebencian kepada kita. Masih akan datang mengantar hadiah. Kak Jamal, kalau kamu tidak percaya kita bisa bertaruh. Kalau aku menang, kamu mentraktirku makan. Kalau aku kalah, aku menemanimu minum selama 2 hari. Hahaha, sepakat. Agam tertawa kemudian teringat sesuatu dan berkata, oh ya, si Zakaria dan beberapa orang di rumah lelang, segera kirim mereka keluar dari provinsi. Kemudian berikan biaya pensiun untuk sisa hidupnya. Kali ini kalau tidak ada mereka, kita tidak akan selancar ini. Sebelum rencana Agam dilaksanakan, dia sudah menyuap Zakaria dan teman-temannya. Menutup mulut mereka dengan uang, agar mereka tidak di tengah jalan merusak rencana. Oleh karena itu, sampai lelang berakhir pun, tidak ada seorang pun yang mengingatkan Sean tentang adanya risiko yang muncul pada lelang kali ini. Jangan khawatir, mereka sekarang sudah duduk di bus antar provinsi. Hanya dengan mengatur Zakaria dan teman-temannya dengan baik, di masa mendatang akan ada orang yang bekerja untuknya. Jika tidak, tanpa memedulikan hidup matinya orang lain, walau memberikan banyak uang juga tidak ada gunanya. Di sebuah gang terpencil, seorang pria yang berbalut pakaian kotor menjulurkan kepalanya untuk melihat sekeliling dan memeriksa apa ada yang mengejarnya. Orang ini tidak lain adalah Jordan Effendi. Setelah Jordan diseret pergi oleh Sean, di tengah jalan entah mendapatkan kekuatan dari mana dia memukul orang itu sampai pingsan. Kemudian melompat dari mobil dan melarikan diri. Dia harus melarikan diri atau dia akan mati jika dikembalikan ke kediaman keluarga Effendi. Kedua kakinya cacat, sepanjang jalan merangkak di dalam gang. Dia masuk ke dalam tong sampah dan berjongkok selama 1 jam, baru bisa melepaskan diri dari para pengejar yang mengikutinya. Dia berjongkok lagi selama 1/2 jam. Setelah yakin sudah tidak ada orang, dia baru berani keluar dan mencari sebuah pakaian bekas dari dalam tong sampah untuk menutupi darah yang menempel di tubuhnya. Dalam pelariannya, dia kehilangan ponselnya. Dengan menyeret tubuhnya, dia merangkak ke warung terdekat, lalu meminjam ponsel kepada pemilik toko untuk menghubungi Bu Santi. Bu Santi menerima telepon, tetapi tidak bicara sama sekali. Jordan merasa takut sehingga segera menutup telepon. Dalam sekejap tubuhnya dibasahi keringat dingin. Jantungnya serasa melompat keluar melalui tenggorokan. Sean, kamu penjahat! Jordan memukul tanah sekuat tenaga, mendesis dengan marah. Terlihat jelas kalau Sean yang mengetahui dia melarikan diri langsung memberitahu Kevin. Sekarang tidak hanya dia, bahkan Bu Santi juga sudah dikendalikan. Dia sekarang walau mati juga tidak bisa kembali ke keluarga Effendi. Anak muda, apa yang terjadi? Apa perlu bantuanku? Pemilik toko bertanya dengan maksud baik. Membantuku? Aku adalah tuan muda keluarga Effendi. Apa masih butuh bantuanmu? Jordan berkata dengan marah. Sifat pemilik toko sangat baik, dia menghela napas dan tidak mengatakan apa-apa. Jordan menghubungi teman-teman baiknya berdasarkan ingatannya saja. Lionel, aku Jordan. Aku sekarang agak kesulitan, apa kamu bisa meminjamiku 200 triliun untuk keperluan mendesak? 200 triliun? Kalau aku nggak meminjamimu, sial, katakan sekali lagi. Aku akan melawanmu. Kenapa kalau aku nggak meminjamimu? Kamu benar-benar masih menganggap dirimu tuan muda keluarga Effendi? Keluarga Effendi sudah mengeluarkan pengumuman bahwa kamu sudah dikeluarkan dari keluarga Effendi. Kamu sekarang hanyalah seorang penjaga rumah yang menyedihkan. Bah! Jordan sangat terkejut dan buru-buru menutup telepon. Setelah beberapa menit, dia memberanikan diri untuk menelpon 1 nomor lagi. Linado, aku Jordan. Aku sekarang ada sedikit masalah. Bisakah meminjamiku sedikit uang? Tidak banyak, hanya 2 miliar saja. 2 miliar? Boleh, kamu panggil aku ayah. Aku akan memberimu. Jordan terbakar amarah, tetapi menyadari temannya pasti sudah mengetahui beritanya. Dia segera menutup telepon. Jordan merasa ragu cukup lama, dia menghubungi teman sepermainannya dan berkata, Walter, aku Jordan. Aku ingin meminjam sedikit uang. Tidak banyak, apa 200 juta bisa? Tuan Jordan, kamu jangan bicara apapun. Aku tahu kamu mengalami kesulitan, jangankan 200 juta. 20 miliar juga akan kuberi. Kamu ada di mana? Akan kuantar sekarang juga. Walter, kamu serius? Kamu baik sekali.
Teman sepermainan benar-benar tidak sama. Seperti kata pepatah, teman sejati adalah yang ada ketika masa sulit. Besok kalau kondisiku sudah membaik, aku pasti tidak akan melupakanmu. Jordan sangat gembira hingga menangis. Dia segera memberitahukan lokasinya sekarang. Setelah menutup telepon, Jordan mempertimbangkan setelah menerima uang, dia akan melarikan diri kemana. Tiba-tiba, dia merasakan keanehan. Dia menelpon ulang dan nomor tadi sudah tidak bisa dihubungi. Tertipu. Jordan seketika merasa hancur, menangis sambil menutupi wajahnya. Dia sangat memahami kekuatan keluarga Effendi. Keluarga Effendi sudah mengunci lokasinya. Seandainya dia punya sayap pun tetap tidak bisa lolos. Pemilik toko merasa kasihan melihatnya, kemudian meletakkan roti dan air di depan Jordan dan berkata, "Nak, tidak peduli ada kesulitan apapun, isilah perutmu terlebih dahulu." Jordan menatap kosong roti dengan harga 6.000 dan merasa sedih melihat dirinya yang memprihatinkan. Pemilik toko merasa kasihan melihatnya, kemudian meletakkan roti dan air di depan Jordan dan berkata, "Nak, tidak peduli ada kesulitan apapun, isilah perutmu terlebih dahulu." Jordan menatap kosong roti dengan harga 6.000 dan merasa sedih melihat dirinya yang memprihatinkan. Dia adalah tuan muda keluarga Effendi yang sangat bermartabat. Namun, sekarang cacat dan menjadi pengemis. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Tiba-tiba, muncul rasa sakit yang sangat tajam dari dalam tubuhnya yang membuat sekujur tubuhnya mengejang. Dia meringkuk seperti udang dan butuh beberapa waktu untuk pulih. "Hei, orang tua dan orang bermarga Viander, kalian jangan memaksaku. Jangan memaksaku." Mata Jordan kusam dan bergumam sendiri. Tiba-tiba dari dalam matanya muncul kegilaan. Dia membuka roti dan menjejalkan ke dalam mulutnya, kemudian meminum airnya sekaligus. "Antarkan aku ke suatu tempat, jam tangan ini menjadi milikmu." Jordan melepaskan jam tangan mewah miliknya yang seharga 4 miliar dan memberikan kepada pemilik toko. Saat ini, wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegilaannya. "Karena kalian memaksaku ke jalan buntu, jangan salahkan aku jika aku membunuh kalian." Hotel. Kirana duduk di atas tempat tidur sambil menonton televisi. Zack berdiri di depan pintu, 2 orang ahli 9 alam surgawi berdiri di sisi jendela. Masih ada 2 orang ahli wanita di kiri dan kanan tempat tidur untuk menutup segala kemungkinan musuh menyerangnya. "Kalian pasti lelah berdiri begitu lama. Duduk dan istirahatlah sejenak," kata Kirana yang baik hati. Orang-orang ini jika tidak ditanya, sama seperti sebatang kayu. Kirana tidak berdaya, dia mengambil beberapa minuman dari kulkas kecil. Kemudian memberikannya kepada Zack dan berkata, "Kalian seharusnya sangat haus, minumlah sedikit." Zack berkata tanpa ekspresi, "Nyonya, kepala instruktur memerintahkan bahwa kami harus melindungi kamu. Segala gerakan untuk duduk dan minum, kemungkinan bisa menjadi peluang diserang musuh. Kepala instruktur kalian adalah adikku, hal besar dengarkanlah dia. Urusan kehidupan, menurutlah padaku. Aku sekarang menyuruh kalian untuk minum. Kalian seharusnya menurutinya." Kirana berlagak marah. Zack memandang ke arah Kirana. Melihat wajahnya yang menahan senyum, membuat Zack luluh. Wajah Zack memerah, kemudian segera menerima air, dengan hormat mengatakan, "Terima kasih airnya." Kirana tersenyum tipis, kemudian membagikan sisa airnya kepada 4 orang yang lain. "Minum." Zack mengatakan sepatah kata, mereka baru membuka airnya. Zack menghabiskan airnya dalam sekali teguk, kemudian berkata kepada Kirana, "Nyonya, silakan Anda kembali ke atas tempat tidur. Di sana tempat yang paling aman." Kirana juga memahami temperamen orang-orang ini. Duduk kembali di atas tempat tidur, menatap Zack dan bertanya, "Bolehkan aku bertanya?" Bab 352, Kegagalan Perlindungan. Zack ragu-ragu selama beberapa saat. Melihat ekspresi Kirana yang penuh harapan, dia akhirnya mengangguk dan berkata, "Silakan bertanya. Adikku telah diangkat menjadi kepala instruktur. Bagaimana organisasi akan mengatur pekerjaannya di masa depan? Kepala instruktur adalah mayor jenderal kehormatan. Dia akan menjadi letnan jenderal selama 5 tahun dan jenderal selama 10 tahun. Kalau beliau memiliki eksploitasi militer yang luar biasa, maka akan dipindahkan ke ibu kota kekaisaran dan mengambil jabatan komandan militer." Zack melaporkan pada Kirana. Kirana berkata, "Aku bukannya bertanya tentang jabatannya di masa depan. Aku mau tahu tentang posisi yang dia duduki, apa akan berbahaya kelak? Apa akan melakukan misi berbahaya?" Zack tercengang. Mereka mempertimbangkan pangkat dan prestasi, tetapi yang Kirana pedulikan adalah keselamatan adik laki-lakinya. Zack terharu dan jadi merasa malu karena sudah sembarang berasumsi. Kepala instruktur hanya bertanggung jawab untuk disiplin dan pelatihan. Tidak akan menjalankan misi secara pribadi. Tentu saja, terkecuali kalau ada situasi yang khusus, kata Zack. Kirana tampak ragu-ragu. Di satu sisi, dia mengkhawatirkan keselamatan Agam. Namun, dia khawatir dia akan menunda masa depan adiknya.
Dia pun terjebak dalam dilema. Zack tampaknya acuh tak acuh. Namun, perasaannya campur aduk. Kalau ada wanita seperti ini yang peduli padanya, dia pasti akan berjuang mati-matian untuk melindungi wanita itu. Tiba-tiba, Zack menyadari ada sesuatu dan langsung berteriak. Waspada! Swoosh! Mereka berempat mengerahkan kekuatan mereka pada saat bersamaan, dan semuanya melepaskan aura yang setara dengan alam bumi tingkat 3. Aku tidak suka cara kalian menyambut tamu seperti ini. Terdengar suara pria yang tenang dan naga ungu muncul begitu saja di ruangan itu. Ekspresi Zack langsung berubah drastis. Dengan kelincahan seperti itu, kekuatan musuh jauh di atas dirinya. Zack tahu betul bahwa dia bukanlah tandingan orang itu. Dia pun berkata dengan suara yang dalam. Apa boleh tahu kenapa Anda datang ke sini? Aku sedang mencari seseorang bernama Agam. Kenapa kamu mencarinya? Zack tahu pasti pria ini sudah memiliki informasi pasti tentang lokasinya, jadi tidak ada gunanya berpura-pura bodoh. Tentu saja untuk bunuh dia. Naga ungu tersenyum dan mengatakannya dengan santai. Wajah Kirana langsung pucat, dia segera berdiri dan membalas. Aku kakaknya. Kamu bisa berhadapan denganku saja, jangan mempersulit adikku. Oh, karena kakaknya ada di sini, dia pasti akan kembali, jadinya aku nggak usah cari kemana-mana. Naga ungu mengulurkan tangannya ke Kirana. Bunuh! Zack mengeluarkan perintah. Dengan aba-aba itu, keempat pengawal lainnya menyerang naga ungu. Mereka tidak ingin mengalahkan naga ungu. Asalkan mereka bisa menunda dan membiarkan Zack menyelamatkan Kirana, maka mereka dianggap telah menyelesaikan tugas dengan hormat. Kekuatan seperti ini tidak ada artinya bagiku. Telapak tangan ramping naga ungu memancarkan cahaya ungu samar. Saat berikutnya, ada lubang sebesar jari di dada keempat orang itu. Lubang itu langsung menembus ke jantung masing-masing pengawal. Bruk! Mereka berempat jatuh ke lantai dan napas mereka langsung berhenti. Melihat adegan ini, Zack langsung ngeri. Keempatnya mati tertusuk dengan satu jarinya, tetapi dia sama sekali tidak melihat pergerakan naga ungu. Kecepatan yang begitu ekstrem, rambut berwarna ungu. Mata Zack langsung membelalak penuh kengerian begitu dia menyadarinya. Naga ungu dari 7 naga sekte Viander. Zack tertegun selama beberapa detik dan tidak dapat mengatakan apapun. Siapapun dari 7 naga sekte Viander adalah ahli seni bela diri kuno dengan kemampuan tingkat tinggi. Dia sama sekali bukan lawannya. Maafkan aku, kepala instruktur. Perlindungannya gagal. Zack bergumam. Detik berikutnya, tatapannya menjadi tajam dan energi spiritualnya melonjak. Dia mengangkat tinjunya dan melaju ke naga ungu. Matilah kau! Agam kembali ke hotel. Begitu dia keluar dari lift, ekspresinya berubah. Apa ada yang salah? Jamal Sandoro bertanya, bingung. Kakak dalam bahaya, kata Agam. Jamal pun terkejut. Dia tahu bahwa kakaknya adalah orang terpenting di hati Agam. Ketika Jardah Husnadi menculik Kirana ke gunung, Agam bergegas ke sana dengan murka. Tidak hanya membunuh Jadra, tetapi dia juga menghancurkan sekta yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Oleh karena itu, semua orang di wilayah timur sudah tahu bahwa tidak ada yang boleh menyentuh wanita di sekitar Agam. Tidak tahu orang bodoh mana yang berani menyerang Kirana. Sepertinya sudah bosan hidup. Kak Jamal, kamu turun dulu, jangan sampai hal ini berimplikasi padamu, kata Agam dengan tenang. Jamal mengangguk. Dia tahu bahwa dirinya hanya akan menjadi beban kalau ikut terlibat. Agam berjalan ke pintu kamar hotelnya dan dengan lembut mendorong pintu sampai terbuka. Dia melihat 4 mayat yang tergeletak di lantai. Tangan dan kaki Zack patah, dia terbaring di tanah tidak sadarkan diri, tampaknya sudah sekarat. Kakaknya diikat di kursi dan juga pingsan. Wajah Agam masih tanpa ekspresi. Dia menyalakan sebatang rokok dan mengembuskan kabut putih. Kemudian dia berkata dengan samar. Keluarlah. Kekuatan ilahi yang cukup kuat. Sepertinya kali ini kedatanganku tidak sia-sia. Naga ungu muncul di sebelah kakaknya bagaikan hantu dan tersenyum pada Agam. Orang-orangmu tidak tahu aturan dan tidak tahu cara menjamu tamu, jadi aku sudah memberi mereka pelajaran. Kenapa masih tersisa 1? Agam membungkuk untuk merasakan denyut nadi Zack. 2 jarum perak dimasukkan ke tubuh Zack untuk menyelamatkan nyawanya. Kalau aku membunuh mereka semua, perjalananmu ke neraka pasti akan kesepian. Naga ungu tersenyum tipis. Dengan rambut ungunya, senyumnya tampak penuh dengan pesona jahat. Agam merokok dan bertanya. Apa kamu dari keluarga Viander? Saat itu, di Provinsi S, hanya keluarga Viander yang berani menyerang dirinya secara terang-terangan. Benar. 7 naga dari sekte Viander? Bagaimana kamu bisa tahu? Naga ungu pun sangat terkejut. Ahmad memberitahuku bahwa dia tidak bisa mengalahkanku,
Jadi dia akan menggunakan 7 naga sekta Viander untuk mengancamku. Seperti yang kamu lihat, dia sudah meninggal. Agam mengangkat bahu. Jadi kamu yang bunuh Ahmad? Naga ungu agak terkejut dan langsung tersenyum. Aku juga lagi menyelidiki masalah ini, tetapi tidak kusangka akan mengetahuinya semudah ini. Benar-benar tidak memakan waktu banyak. Kamu sungguh mengejutkanku. Masih ada banyak kejutan. Salah satunya, bagaimana kamu ingin mati? Agam mengisap rokoknya yang terakhir dan menjentikannya di hadapan naga ungu. Aku tahu bahwa kekuatan ilahi kamu sangat kuat. Sepertinya, kamu bukan hanya seorang seniman bela diri kuno, tetapi juga seorang master Feng Shui, kan? Cahaya ungu samar yang dipancarkan dari tubuh naga ungu merupakan penghalang yang dikerahkannya untuk menahan serangan mental yang akan menyerang kapan saja. Tebakanmu tidak sepenuhnya benar. Sebenarnya, aku masih memiliki identitas lain. Apa? Kamu akan tahu begitu kamu sudah mati. Ada cahaya yang melintas di mata Agam dan kekuatan ilahi yang kuat langsung menarik naga ungu ke alam bawah sadar. Gunung mayat, lautan darah, kematian di mana-mana. Bahkan bernapas pun terasa seperti tenggorokannya dipotong oleh pisau. Wush! Agam melemparkan pukulan ke wajah naga ungu dengan secepat kilat. Begitu merasakan sakit yang luar biasa di wajahnya, naga ungu pun mengerti dengan keadaannya. Sudut mulutnya berkedut. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan ekspresinya, tatapannya tetap saja menunjukkan keterkejutannya. Tentu saja, padahal dia sudah dipersiapkan semuanya, tetapi tetap saja Agam berhasil menyerangnya duluan. Angku! Wajah naga ungu tampak seram. Sebelumnya, ketika dia mengetahui bahwa Agam telah membunuh Satria Pelindung Prak dan yang lainnya, dia sudah menduga bahwa Agam adalah seorang ahli dalam menggunakan kekuatan ilahi, tetapi saat itu dia tidak begitu peduli. Lagi pula, tidak peduli seberapa besar kekuatan ilahinya, tidak mungkin melampaui kekuatan tempur. Selain itu, kekuatannya telah mencapai tahap tertinggi dari alam bumi tingkat 8. Meskipun dia berada di peringkat bawah dalam 7 naga sekta Viander, tetap saja jauh di atas orang-orang biasa. Dia selalu berpikir bahwa tidak ada seorang pun di generasinya yang bisa menjadi lawannya. Dengan ketajaman dan kelincahan yang sangat baik, dia bahkan sudah bisa melampaui kekuatan alam bumi tingkat 9 pada umumnya. Jadi dia sangat yakin pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dipukul begitu saja hanya dengan 1 kali serangan. Hal ini membuatnya sangat malu. Naga ungu tiba-tiba mengentakkan kakinya, sosoknya berubah menjadi petir ungu, melaju ke Agam dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bab 353, Tubuh Abadi. Agam agak terkejut dengan kecepatan naga ungu. Tempat ini dibuka oleh pisau pelahap nyawa dan milik alam bawah sadar Agam. Tidak akan ada gerakan yang tersembunyi darinya. Agam mengambil setengah langkah kecil ke depan dan berubah menjadi aftermage yang kemudian bertarung dengan naga ungu. Kecepatan keduanya hampir mencapai batas maksimum. Terdengar ada berbagai suara ledakan di antara tinju dan tendangan mereka. Tiba-tiba, terlihat ada percikan darah, lalu terdengar sebuah suara bruk yang agak teredam. Sesaat kemudian, tampak ada bayangan yang jatuh dari udara dan jatuh ke di gunung mayat. Naga ungu tampak penuh luka, wajahnya pun makin memar. Sebaliknya, pakaian Agam masih bersih dan dia tidak tergores sedikit pun. Ekspresi naga ungu yang tenang dan anggun pun menghilang, digantikan oleh kebingungan dan rasa kesal. Dia selalu percaya diri dengan kecepatannya. Dia bahkan berani mengklaim bahwa tidak ada seorang pun di bawah alam langit yang bisa mengejar kecepatannya. Namun, di hadapan Agam, dia sepertinya masih tertinggal jauh di belakang. Tidak peduli trik apapun yang dia gunakan, dia selalu lebih lambat dari Agam. Awalnya, aku hanya ingin membiarkanmu tetap hidup dan membawamu kembali ke keluarga Viander untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Tapi karena kamu memaksaku. Naga ungu mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak panjang. Rambut ungunya yang panjang tertiup angin dan tubuhnya meletus dengan cahaya ungu yang menyilaukan. 3.000 kilat ungu, memorak-porandakan dunia. Transformasi naga! Dengan teriakan keras naga ungu, tubuhnya tiba-tiba mengembang dan dia memuntahkan darah. Rasa sakit yang luar biasa membuat ekspresinya menjadi sangat ganas. Meskipun saat itu dia ada di alam bawah sadar, luka mental jauh lebih berbahaya dan lebih sulit untuk disembuhkan. Makin besar risiko untuk adanya efek samping yang tidak dapat diperbaiki. Jurus yang dikeluarkan naga ungu saat itu adalah keahlian uniknya yang selalu dia simpan. Mengubah bentuk tubuh dan bertransformasi menjadi naga. Jurus tersebut hanya bisa digunakan setahun sekali. Setelah setiap penggunaan, dia akan tumbang dan harus beristirahat di tempat tidur selama 1 bulan. Tidak hanya itu, dia juga harus kehilangan 3-5 tahun masa hidupnya. Bagaimanapun juga, mengubah tubuh manusia menjadi naga adalah hal yang tidak wajar. Oleh karena itu, dia tidak akan menggunakan jurus ini kecuali di saat yang benar-benar genting. Sosok naga ungu tiba-tiba melambung ke langit.
Anggota tubuhnya memanjang dan tubuhnya memancarkan cahaya ungu. Tidak lama kemudian bagian luar tubuhnya sudah berbentuk naga. Dengan tubuh naga ini, kecepatan dan kekuatanku akan meningkat beberapa kali lipat. Walaupun kamu adalah ahli seni bela diri kuno di tahap alam langit, kamu tetap akan mati di tanganku. Naga ungu mencibir dengan gembira. Anggota 7 naga sekta Viander memang kuat. Teknik rahasia transformasi naga ini saja sudah cukup untuk menjadi penghambat bagi orang-orang dengan peringkat yang sama dengannya. Dengan kekuatan naga ungu saat ini, dia masih bisa tak terkalahkan bahkan di tahap tengah atau tahap akhir dari alam bumi tingkat 9. Sayang sekali, lawannya adalah Agam. Agam sangat tenang. Dia menatap naga ungu dengan tatapan mencemooh dan berkata, "Kamu sebut itu naga? Aku rasa itu cuma ular saja. Apa maksudmu? Ini adalah teknik rahasia keluarga Viander. Dalam ratusan tahun, hanya ada 7 orang yang berhasil mempelajarinya. Tapi sekarang jurus ini malah kau hina seperti itu. Aku akan membunuhmu." Naga ungu sangat marah. Cahaya ungu tampak memancar dari tubuhnya. Bagaikan petir, cahaya itu memancarkan aura destruktif. Kalau ular ya ular, tidak akan pernah jadi naga. Kalau mau lihat naga, akan kutunjukkan apa itu naga sebenarnya. Begitu Agam selesai berbicara, dia melangkah maju. "Naga, muncullah!" Boom! Dataran dan tumpukan mayat bergetar hebat. Lautan darah berombak-ombak, awan merah langsung berpencar. Tanah tampak retak dan ada tulang naga besar yang muncul tepat di bawah kaki Agam. Naga tersebut bangkit dan membentang setinggi ratusan meter, menutupi sebagian besar langit. Mata dari naga tersebut memancarkan cahaya merah darah dan menyemburkan udara dingin. Sosok Agam bagaikan dewa Asura, dia berdiri di dahi dari naga tulang itu dan menatap naga ungu yang tampaknya sangat kecil dengan acuh tak acuh dan berkata, "7 naga dari sekte Viander? Orang sepertimu juga layak disebut naga?" Saat itu naga ungu hanya bisa tercengang. Melihat naga tulang yang sangat besar ini, dia tampaknya seperti cacing tanah. Kekuatan naga yang menakutkan itu membuatnya kewalahan. "Sudah berakhir?" Agam dengan lembut melambaikan tangannya, dan naga tulang besar itu mengeluarkan raungan yang mengguncang seluruh bagian dari tempat tersebut. Dengan momentum besar, naga tulang menghantam ke arah naga ungu dengan penuh aura destruktif. "Siapa kamu sebenarnya?" Wajah naga ungu dipenuhi kengerian. Dia ada banyak musuh yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia tidak pernah gagal sama sekali dalam pertempuran. Tapi sekarang dia tidak punya kekuatan untuk melawan saat menghadapi Agam. Agam tampak acuh tak acuh dan membalas dengan ekspresi dingin. "Raja penguasa neraka." Kata-kata itu seakan-akan terukir hati, membuat siapapun yang mendengarnya akan merasa takut. Naga ungu menatapnya sambil gemetar ketakutan. Naga tulang melaju dengan cepat menuju ke arahnya. Pada saat ditabrak, tubuh naga jelmaan naga ungu meledak seperti kembang api dan menghilang dalam sekejap. "Lemah!" ucap Agam perlahan, kemudian dia kembali ke dunia nyata. Saat ini, naga ungu masih berdiri tegak dengan mata terbuka lebar. Tidak ada jejak cedera di permukaan, bahkan pakaiannya masih bersih. Tapi kesadarannya runtuh, hanya menyisakan tubuhnya saja. Dia benar-benar sudah mati. Agam melepaskan ikatan kakaknya dan menggendongnya ke tempat tidur. Setelah memastikan Kirana baik-baik saja, dia berbalik untuk menyembuhkan Zack. Luka Zack sangat parah dan dia sudah sangat sekarat. Namun, cedera semacam ini masih bisa diselamatkan Agam, asalkan orangnya belum mati. Dia menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk mengobati luka Zack. Tiba-tiba, Agam merasakan jejak garis keturunan aneh di tubuh Zack. Ini adalah... Agam memicingkan mata. Penyimpanan semesta menyembunyikan dan mencatat segalanya. Agam memiliki pemahaman tentang semua hal di dunia. Alasan mengapa Zack dapat bertahan hidup bukan hanya karena naga ungu sengaja melepaskannya, tetapi juga karena fisiknya yang istimewa. Tubuh abadi. Salah satu dari 10 tubuh ilahi terbaik di dunia. Setiap orang lahir, menua, sakit dan mati, kecuali memiliki tubuh abadi. Meskipun bertubuh abadi, tetap akan mengalami penuaan dan kematian. Orang itu akan memiliki fisik khusus dan vitalitas yang tidak terbatas. Tidak peduli apakah usianya 30 atau 100 tahun, kondisi fisiknya akan selalu tetap di puncak masa muda. Orang seperti ini tentu adalah mesin perang yang sempurna. Orang yang bertubuh abadi muncul setiap 100 tahun sekali, atau bahkan 1000 tahun sekali. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak mengetahuinya. Kalau sekta-sekta kuno mengetahui bahwa Zack adalah memiliki tubuh abadi, mereka pasti akan saling berebut dan membuat banyak kekacauan di Indonesia. Agam tidak menyangka bahwa dia seberuntung itu. Dia melihat tubuh ilahi 2 kali berturut-turut. Salah satunya adalah murid Agam, cucu perempuan Dr. Rendra yang bernama Milik Yunus. Dia memiliki fisik yang jauh lebih kuat dan merupakan tubuh roh bawaan. Kekuatan ilahi dari seorang roh bawaan sangat besar.
kecepatan kultivasinya pun puluhan kali lipat dari orang biasa. Selain itu, darahnya dapat digunakan sebagai panduan obat untuk menyembuhkan segala penyakit dan memperpanjang hidupnya. Begitu memikirkan Millie, Agam merasa sedikit bersalah. Setiap hari dia pergi kemana-mana. Sudah lama dia tak bertemu dengan Millie, sungguh bukan master yang layak. Zack batuk dan mengeluarkan darah, dan seluruh orangnya seperti dilengkapi dengan mata air. Tubuhnya tiba-tiba seperti terpental dan otot-ototnya menegang. Ketika dia sadar, dia melihat Agam yang di hadapannya. Dia menggertakkan gigi, kemudian berlutut dan tersedak. Kepala instruktur, aku tidak kompeten dan gagal melindungi kakakmu. Tolong beri aku hukuman mati. Musuhnya yang terlalu kuat, dan itu juga tidak ada hubungannya denganmu. Akulah yang membawa masalah bagi 4 kawan kita yang lainnya, mereka sudah mati. Agam menghela napas. Jangan begitu. Kamu adalah kepala instruktur, mayor jenderal, dan pilar dari Indonesia. Mati untuk melindungi kalian adalah sebuah kehormatan. Zack mengepalkan tinjunya dengan keras dan menggertakkan giginya. Satu-satunya penyesalanku adalah aku tidak bisa membalas dendam untuk mereka. Balas dendam? Aku rasa kamu tidak bisa. Agam tersenyum canggung dan menunjuk naga ungu yang di belakang Zack. Zack berbalik dan melihat naga ungu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Namun, sesaat kemudian dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Naga ungu hanya berdiri mematung. Dia sudah mati, jadi kamu tidak bisa membalas dendam sendiri. Sialan! Zack tanpa sadar mengumpat dan menatap Agam dengan heran. Kamu membunuhnya? Agam mengangguk. Shh. Zack tersentak dan menatap Agam dengan sangat heran. Lawannya adalah naga ungu dari 7 naga sekta Viander. Kekuatannya paling tidak adalah alam bumi tingkat 8, tetapi malah terbunuh semudah itu. Benar-benar, kepala instruktur, kamu kuat sekali. Zack akhirnya mulai berbicara lagi setelah terdiam dalam waktu yang lama. Iri banget. Sebenarnya, kamu juga bisa jadi sangat kuat. Hei, gak usah menghiburku. Memangnya aku siapa? Zack berkata dengan senyum pahit. Meskipun aku adalah anggota dari 9 alam surgawi, tetap saja tidak mungkin bisa menyusulmu dalam kehidupan ini. Belum tentu. Agam tersenyum dan mengarahkan jarinya ke kepala Zack. Dia berkata dengan suara yang dalam. Tenangkan pikiranmu. Pupil mata Zack menyusut, gambar ilusi muncul di depan matanya. Satu set metode kultivasi yang sudah lama hilang dituangkan ke dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan merasa temperamennya tiba-tiba berubah. Kepala instruktur, itu. Zack tampak heran. Meskipun dia tidak tahu nama metode kultivasi yang sudah lama hilang tersebut, dia tahu bahwa itu pasti keterampilan tingkat tinggi.